hari ini itu kita ada Kajian tausiah, rutin ya? Iya, di Aqobah Travel karena kita Mau umroh. insya Allah akan melaksanakan umroh dan ya supaya recharge lah, supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik gitu. Bareng ajak anak-anaknya juga tadi, Ya, ada anak-anak karena juga. temanya tadi keluarga dan anak. Betul. Nah, ajak anak-anak itu anak-anak sering ikut kajian gitu atau mungkin baru kali ini ikut kajian itu seperti apa? Kalau Karena- Kazim pertama kali nih ya. Hmm, Kazim baru pertama kali. karena temanya keluarga dan anak itu kita coba ajak mereka biar mereka tahu apa ya, ibaratnya Belajar ilmu ya. ya panduannya lah gitu. Tadi sempat kayak dibahas mengenai yang kayak Mas Albi tuh kalau mau nyuruh sholat anak tuh Iya. kalau marahin kayaknya kurang enak gitu. Ya. Gimana tadi mungkin pas dikasih jawaban sama Iya. Ustaz? Kalau saya kan merasakan gitu ya, maksudnya sesuatu yang dipaksa itu nggak akan kita ikhlas jalaninnya gitu. Ya buat apa juga kita sholat tapi kita nggak bener kena dalam hati, ibaratnya kita nggak dapetin kenikmatan sholat itu sendiri gitu. Dan karena saya sudah pernah melakukan itu, menjalani itu, dididik seperti itu, makanya saya tanya sama Ustaz, saya salah nggak gitu? Kalau saya sholat di rumah, saya ajakin, tapi saya memang kurang keras untuk udah juhur belum, di asar gitu. Kalau maghrib kita jamaah gitu, misalnya isya gitu. Cuman kalau kayak zuhur asar kan suka lus ya, itu gimana tuh Ustaz? Makanya tadi Ustaz juga jelasin ya gitu. Tetap harus disiplin ya, Tetap harus ngajarin disiplin segala macam. Cuman memang stylenya memang udah bisa berkurang daripada zaman purba dulu gitu didikannya. Zaman purba. Jadi Kok zaman purba? iya, ibaratnya zaman dulu. Jadi ya sedikit banyak aku dan Bibi juga dapat Pelajaran ya. pelajaran buat Lagi gimana. kita mau umroh kan. Apalagi ya karena kita mau umroh dan bisa mengajarkan anak tuh seperti apa, tutorialnya lah gitu. Nah sampai sekarang mungkin yang paling susah, maksudnya yang harus dididik terus nih Kazim atau Hasan atau dua-duanya mungkin? Dua-duanya. Dua-duanya. Itu tadi berantem di atas. Cuman Si Kazim bedanya kan ambil wudhu. iya, cuman ambil wudhu, bedanya disiram disiram sama Acem. Emang udah Acem begitu. terus nangis. Acen lagi sholat ditendang pantatnya masih Acen. Masih cuman nangis. cuman bedanya kan abangnya udah ABG. Jadi sekarang kita ngedidiknya juga udah, kalau dikerasin juga udah nggak bisa. Jadi sekarang udah kayak temen aja kalau sama abangnya. Kalau sama adenya kan adenya banyak nggak tahu, jadi banyak jahilnya Ya. gitu. Nah persiapan gimana sejauh ini untuk umur? Apa sudah ada persiapan mulai dilakukan? Persiapannya apa? persiapannya Nggak apa ya? nggak ada persiapan apa-apa sih. Ya cuma menata diri lah ya. Iya. Menata diri kita masing-masing. karena ini umroh kedua dan spesialnya karena waktu umroh pertama kan kita doanya pengen punya anak di sana karena belum punya anak kan waktu itu umroh yang pertama. Kalau umroh kedua ini kan udah dapat anak, kayaknya kayak balik ke sana dengan doa yang udah dikabulin sama Allah. Terus pas Thanks. iya, dan pas banget pas umroh nanti kita lagi anniversary ya. Iya. Jadi ibadah anniversary di sana. Gitu. Ya, saya thanks lah, makasih ya Allah. Iya. Ya, Kesini boleh nggak lagi bisa balik lagi. Boleh nggak minta ini lagi gitu. Nggak apa-apa minta yang banyak di sana. Minta anak lagi? Minta anak lagi. Amin, minta pengen. semuanya lah yang kita mau. Di rumah cowok semua mas, saya paling cantik sendiri. Kayaknya tuh punya adik. Pengen satu lagi, pengen punya anak cewek satu. Oke. Mudah-mudahan. Nah ini kan rencananya memang akan anniversary di sana. Nah kan biasa kan orang pada merayakan. Kalau berarti nanti akan fokus ibadah di sana untuk merayakan anniversary juga atau gimana? Ya anniversary-nya sih manis-manis jambu aja lah, kita tetap Tetap fokus ya ibadah. gitu. Cuman mungkin karena ini umroh yang kedua, jadi kepengen lebih nikmatin suasana kan. Kalau kemarin kayaknya umroh pertama tuh masih bingung, masih beradaptasi. Ini umroh yang kedua ini kayak kita udah mulai tahu nih situasinya Madinah kayak apa gitu. Kayaknya pas dari sekarang tuh kayak udah diniatin nanti sampai sana kepengen lebih nikmatin lagi kayak indahnya Madinah tuh, tenangnya, nyamannya Madinah kayak gimana. Kayak ya ampun pengen cepet-cepet ngerasain, terus pengen dinikmatin banget deh. Beberapa harinya itu kayak aduh nggak mau banget sia-sia ya sih. Kopinya juga enak soalnya. Iya. Yang paling suka kopi di sana? Kopinya enak. Kopinya enak ya. Semua- Makanannya juga enak-enak apapun semuanya. makanan. Kalau pulang dari umroh pasti timbangannya naik tuh. Nggak juga. Kalau kamu kelilingnya banyak, Iya benar. Jalannya banyak kayak gitu ya. Nah kalau umur ini akan jadi kado ini atau mungkin nanti akan tetap menyiapkan kado masing-masing untuk
di anniversary? Ya kalau bisa dipaketin aja sih. Bisa ada kado lagi nanti gitu. Jangan dong. Kalau aku sih lebih berpikir memang momennya pas gitu, mudah-mudahan bisa jadi sesuatu yang lebih baik lagi buat kita, terus pelajaran yang lebih baik. Ya ibadah umroh kan memang kalau memang kita bisa melakukan, ayo kita lakukan gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa jadi sesuatu dan pelajaran yang baik lagi lah buat kita gitu. Kalau aku sih intinya sih kemarin kita udah minta apa dikasih, sekarang mau balik mau bilang ya Allah makasih ya. Tapi aku boleh nggak minta lagi ini gitu. Amin amin. Gak apa-apa. Kira-kira akan membawa orang tua mungkin atau kalian berdua doang atau gimana kira? Kayaknya umroh yang sekarang bakal banyak keluarga aku nih yang ikut. Kayaknya dari kemarin kan pas banget nih. Jadi nanti program umroh kita tuh kita ada tour ke tempat perang Badar. Jadi itu yang agak spesial sih ya, karena kita belum pernah tahu. Terus kayak nanti sebelum umroh kita city tour dulu ke Yanbu, ke tempat perang Badar, belajar sejarah. Jadi dari kemarin aku udah ngajakin keluarga aku terus tuh, karena Perang yang menentukan perjalanan Islam ya. Islam. Terus jadi kayak ternyata keluarga banyak yang mau ikut, kakak-kakakku semuanya gitu. Terus manajer juga ada yang mau ikut gitu. Jadi kayaknya umroh sekarang lebih spesial karena anniversary, karena banyak bareng sama keluarga gitu. Memutuskan untuk umroh kedua kali, kenapa mungkin? Ya karena yang pertama yang pasti kan ada rezekinya. Terus kita harus siapkan waktu, dan kalau ditanya kenapanya karena ya itu kita mau bilang terima kasih. Dan insya Allah bilang sama Allah kita jadi orang yang lebih baik lagi, pasangan yang lebih baik lagi, keluarga yang lebih baik lagi, dan meminta lagi ya sama lo ya, mau request lagi lah, ada yang mau di request lagi lah gitu. Tahun depan saya pengen nambah lagi artinya ya. Amin, Amin. Oke, anak-anak gimana kalau ditinggal umroh? Nanti kita masih mikir nih Kazi mau ikut atau enggak. Iya, kita lagi mikir nih anak-anak mau dibawa atau enggak. Aku sih pengennya bawa anak-anak. Karena umroh yang kedua juga kan, masa kayak yaudah deh ya ini yang kedua udah mulai tahu situasinya, bisa bawa anak-anak, tapi belum kita diskusin lagi nih. Ya. Kazim sih udah excited banget. Kazim pengen. Sempat ngasih tahu Kazim kalau misalnya umroh itu seperti apa atau gimana, mungkin kayak gambar-gambaran. Ya, soalnya kan dia ngaji juga kan, dia tahu dari guru ngaji. Terus dia suka nonton dulu ada kayak cerita-cerita animasi tentang religi, Nabi gitu. gitu-gitu. Jadi dia kepengen penasaran. Oke, baik Hasan dan Kazim, itu kan kalian pengen punya anak lagi. Nah, kalau mereka gimana? Apakah sempat ada omongan kayak pengen punya adik atau gimana gitu? Kalau Kazim, iya, Kazim excited banget pengen punya bayi. Dia taunya kalau kita ke dokter itu pulangnya bawa bayi. Kalau Kazim, jadi kayak udah nggak sabar banget nih, udah kalau misalnya kan aku juga ada ponakan kan, kayak di bawahnya dia gitu. Nah itu aku bilang enggak, ini adenya Kazim, aku nggak mau, aku maunya adenya dari perut bunda gitu. Kalau abangnya kayak udah cuek-cuek bebek, adenya udah udah disiram tadi. Adenya udah banyak, udah gitu dia udah ABG juga kan si abangnya. Jadi kayak udah nggak deh punya adik lagi. Jadi capek kalau ngurusin adik. Sebenarnya nggak nanya ke Kazim gitu, pengennya punya adik cewek, punya atau cowok gitu. Apa aja deh yang penting adik. Dia cewek cowok, dia excited banget. Oke, nah tadi kan mengenai keluarga dan anak. Nah kalau parenting kalian sendiri mungkin di rumah seperti apa sih kepada Hasan dan juga? Jujur kalau aku sih lebih santai sih, lebih santai. Kalau Bibi memang lebih suka kepancing ya. Kalau aku sih lebih santai, lebih anak-anak ngadunya ke aku gitu ya. Karena kalau dua-duanya setrika kan kasihan mereka, jadi harus good cop bad cop juga. Ya cara didik kita sih natural sih, kita nggak ada panduan dan lain-lain gitu ya. Kita hanya ya ngalir aja, makanya dengan ada kajian tadi dari cukup membantu ya, cukup mendapatkan ilmu. Oh ternyata gini yang enaknya. Nah Kak Bibi kan terpancing gitu kalau misalkan parenting. Nah itu gimana ceritanya, gimana mungkin Kak Bibi? Apakah ada momen-momen kayak kesel mungkin kepada adalah iseng anaknya ini gitu? Iya, karena Bibi juga iseng orangnya gitu. Enggak. Karena kan di rumah kan laki-laki semua nih. Mereka gayanya semua sama. Hobinya semuanya sama. Satu bola, semua suka bola, semua main PS. Jadi kadang gerem gitu. Nah, mereka satu hobi sama bapaknya ke bawah santai kan, ke bawah ngasihin mereka terlalu asik gitu, sampai mereka akhirnya jadi nyeleneh nih sama tugas-tugasnya. Nah, aku tuh di situ kayak nggak bisa santai nih. Karena Rifki tipenya kan
bule banget ya. Rifki orangnya santai banget gitu sama anak, ngedidiknya ya udah ngalir jadi temen gitu. Cuman ini kan nggak bisa juga terus-terusan sama anak tuh kayak temen gitu. Mereka harus tahu juga peraturannya apa yang harus dilakuin dulu baru bisa main gitu. Jadi bawelnya paling di situ doang tuh. Kazim Bawel. banyak pas aku berapa minggu di luar kota gitu, terus balik tuh ada aja cerita dari Kazim, bunda ayah kemarin bunda begini begini kamu diapain Jim, aku digini-giniin aja. Aku mau seret deh ke gudang. Terus si Kazim udah tiduran, tiduran gini, ayah gini, ayah aku gini nih gini, ayah tarik kaki aku, nah bunda gitu kemarin gitu nih. Ya ampun, aku bilang serius, iya karena apa sih, karena gara apa sih, ngomong jelek ngomong jelek gitu. Jadi Terus peraturannya kalau ngomong jelek atau lagi berkelakuan tidak itu baik karena masuk si Bibi sendiri ke dalam gudang. juga suka iseng juga suka iseng, kadang-kadang nggak ada angin nggak ada hujan gitu, anaknya suka dikerjain kayak si Bibi berubah jadi setan. Matanya digini dah. Lucu-lucuan cuman anak takut. Dia bilang jangan kayak gitu. Gue bilang anak takut. Matanya digituin loh. Digituin terus. Gitu ya. Ayah bunda berubah ya. Bunda jadi setan. Ini si Bibi suka tuh di matanya digituin gitu, di kasur gitu, dibalik dulu gini. Kazim gitu, matanya udah kebalik. Gue jujur serem juga sih sayang. Dan sering. Terima next. Tapi nggak bikin Kazim takut kan? Maksudnya kayak ya udahlah gitu, ini kan iseng ibunya doang gitu atau gimana? Enggak. Ada takutnya juga sih karena tuh anak emang iseng. Makanya Iseng, kan di rumah Kazim tuh juga udah main iseng. iseng-isengan, Rifkinya iseng, abangnya iseng, Kazimnya iseng. Jadi mereka tuh emosinya cepet tersulut gitu di cowok-cowok ini. Tadi aja wudhu itu pada siram air, Kazim toto udah Iya, basah, iseng. nangis. Kenapa Jim? Aku lagi wudhu disiram sama abang katanya. Pasti dia duluan. Iya. Iya, karena Si cowok semua abangnya kan. juga bilang, orang dia duluan pak, aku lagi wudhu pantat aku dipukul kata dia. Udah nggak mau tahu, urus deh. Kayak harus punya adik cewek biar, Oh iya. biar ada temennya kan aku di rumah kan nggak cowok semua. Amin. Nah kalau Arsen ini ada ini nggak sih bagian sama mungkin balisti gitu? Apanya? Waktunya. Waktunya gitu. Ya sebenarnya kalau sekolah sih sama ibunya gitu kan. Cuman kan karena kita dekatan rumah jadi dia bebas kapan aja mau. Udah gede kan, udah deket juga rumah. Jadi udah kalau lagi bete dia pulang sekolah ke rumah gitu. Jadi nggak ada pembagian waktu ya, jadi kayak Enggak sih, bebas tapi aja. Senin sampai Jumat waktu sekolah sama mamanya. Di kita Sekalian nganter adik-adiknya kan. Hmm. Sekalian. Nah Kak Bibi, cerita Kak Bibi dekat sama Risti Tagor gimana sih Kak Bibi bisa dekat gitu? deketnya nggak baru sekarang ya, maksudnya deketnya nggak baru sekarang dari zaman Kok diinjek kaki aku? Seru nih seru. enggak deketnya nggak dari sekarang, dari zaman aku pacaran sama Rifki, kan aku pacaran lama, dari zaman pacaran sama Rifki sampai nikah sampai sekarang tuh deket. Aku yang mendekatkan diri gitu. Iya kan, biar gimana kan juga ada anak, udah gitu udah jadi masa lalu juga kan, jadi kayak apalagi yang harus diributin gitu kan, kita masing-masing udah punya cerita jalan kehidupan masing-masing, jadi ya udahlah baik-baik aja gak sih, mendingan ya. Tanya dia. Mas Ricky mungkin punya istri dan mantan yang maksudnya kayak temenan gitu, gimana maksudnya? Saya nggak mau ikut-ikutan. Malam kita mau ajakin umroh juga ya bareng ya. Ya, tapi saya nggak mau ikut-ikutan. Urusan bisnis mereka berdua itu saya nggak mau ikut-ikutan. Cari aman. Ya, nggak ada untungnya buat tapi saya. nggak apa-apa juga kan, kita pernah ketemu. Nggak apa-apa. Kita Maksudnya nggak ada. ngerayain Cuman ulang- maksudnya urusan kayak Bibi manajerin Risti semua segala macam, aku nggak ikut-ikutan. Karena nggak ada. Karena untungnya nggak dibagi ke saya juga. Jadi urusan mereka berdua aja gitu. bareng-bareng lah, tapi kita kalau buat anak Jadi kita komunikasi kita anak segala macam. Baik-baik gitu, sebaik-baik. Mas Ricky juga komunikasi enak ke Mbak Risti berarti? Ya baik-baik aja. Tapi sekarang kan lebih banyak Bibi yang komunikasi buat ini. Tapi overall oke, baik-baik aja. Amin. Insya Allah baik-baik terus lah. Oke. Mas Ricky boleh sedikit mungkin soal bola? Sedikit. Mungkin gimana mengenai Indonesia semalam? Tuan Mira. Jujur saya nggak nonton. Saya tidur kabarnya setengah tiga soalnya mainnya. Udah tidur jam setengah satuan, satu udah tidur. Malam kalah 1-0 ya lawan Irak ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita masih ada kesempatan yang udah nggak bisa jadi runner up ya. Kalau ada runner up kita bisa lawan yang tim dari Afrika itu ya, meskipun susah ya. Gimana? Tanggapan? Ya tanggapannya itu coba lagi 4 tahun ke depan. tetap semangat, Tetap semangat. jangan main salah-salahan. Jangan main salah-salahan, kita cari solusinya.
Mudah-mudahan 4 tahun lagi kan belum ketahuan di mana tim World Cup kan belum dirilis kan 4 tahun lagi di mana kan. Kita nonton dari rumah aja. Nggak usah ke Amerika. Mungkin ada hikmahnya juga. Kenapa? Karena di Amerika, di Meksiko itu kan serem. Dar ya kan. Mungkin ada hikmahnya juga. Udah kita nggak usah berangkat. Kita di Indonesia nonton dari rumah. Iya. Sih ada reasonnya gitu. Kita nggak tahu kenapa gitu. Mungkin 4 tahun lagi. Mungkin 4 tahun lagi kita karena regulasi World Cup. Regulasi World Cup yang baru kan semakin banyak gitu kan. Mudah-mudahan 4 tahun lagi kita ikut aja dulu lah. Ikut dulu. Diajak aja bagus sudah. Diajak aja udah bagus. Ya kalau bilang sedih mas sedih ya karena disitulah harapan kita gitu. Apalagi pas abis gol. Jujur itu pas Arab lawan Indonesia, aku tuh lagi syuting di kapal KRI. Kita nonton pada saat penalti break. Nggak ada yang syuting. Semua nonton. Padahal kita tuh di situ pulang jam 2:30 semua, 2:30 pagi. Semua nonton. Karena kita harus ngabisin sih kalau film kan harus ngabisin. Semua nonton dan itu cuman ada di handphone. Satu handphone situ, satu handphone di sini. Nggak tahu tuh streaming dari mana ya. Maaf. Bukan saya loh, bukan handphone saya. Handphone kru itu. Gol 1-0. Ayo syuting. Ternyata satu sama dikirain bercanda. Enggak beneran satu sama. Merapat lagi semua ke sana. Jadi syuting nggak konsen itu sampai 2:30 lah pokoknya habis Indonesia beres lawan Arab paling setengah jam itu udah pada nggak mood semua udah. Apalagi pas sudah mulai syuting enak syuting tuh pas 3-1 pas Arab udah mimpin 3-1 udah syuting udah. Nah, terus kan sempat 3-2 kan kita kan 3-2 ngumpul lagi ngeliatin karena 3-2 menit-menit terakhir tuh tontonin sampai habis. Udah syuting. Ya karena itu harapan semua orang juga. Kita nonton bareng kru terus anggota kapal KRI gitu, TNI AL-nya gitu baru nonton gitu. Ya sedih sih gitu. Dari situ aja mungkin pas gol Kevin Dix di awal 1-0 tuh udah apa iya ini jalannya gitu kan. Karena kita sempat ngalahin dia juga. Dan itu ternyata banyak teman-teman juga cerita fans Indonesia juga banyak yang nggak masuk stadion, susah masuk stadion. Jadi ngerayain gol itu dari luar stadion gitu. Ya kita coba lagi 4 tahun ke depan. Banyak netizen yang menyalahkan Patrick Kluivert juga, mungkin ada tanggapan dari Kang Rifki. Kalau main salah-salahan sih nggak ada kelarnya ya, nggak ada beresnya. Kita cari solusinya aja lah. Solusinya enaknya kayak gimana ya? Juga bingung nih. Patrick juga pasti pengennya masuk ke Piala Dunia karena suatu kebanggaan buat dia gitu. Apalagi kita rakyat Indonesia juga pengen siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, mau setan juga yang main, yang penting gue masuk ke Piala Dunia, gue bisa nonton negara gue masuk Piala Dunia kan gitu. Cuman ya kalau sekarang, nih Patrick begini, bapak ini begini, bapak itu begini, nggak usah. Mereka udah melakukan tugasnya dengan baik. Mereka pun goalsnya juga itu kita masuk World Cup gitu. Cuman kalau nasib berkata lain kan kita nggak usah jadi main salah-salahan buat apa? Nggak ada gunanya. Udah bro, udah dukung terus timnas. Kalau emang nggak mau dukung timnas yang lain. Nggak usah ribet hidup itu. Dukung timnas yang lain udah. Nih dukung Kuwait. Tiba-tiba. Dukung Kuwait. Si Kuwait. Jadi nggak perlu lah main salah-salahan. Gue paling sebel kalau orangnya begitu ada suatu masalah dicari kesalahannya. Iya. Tapi giliran berhasil mungkin dia juga nggak dianggap gitu. Belum tentu kita bisa sekuat mereka. Kita sekuat Patrick, kita sekuat bapak ini bapak itu. Punya mental bro. Kita tuh itu mereka tuh punya mental gitu. Dan suatu kebanggaan juga buat mereka kalau sampai lolos Piala Dunia. Itu goals mereka juga. Itu mereka juga nggak bakal mau lah nggak lolos Piala Dunia. Jadi lah stop main salah-salahan, stop. Jadi kita mulai lagi dari awal. Kita cari lagi pemain-pemain terbaik di negeri kita dan saya yakin banyak banget. Mudah-mudahan 4 tahun lagi kita bisa melihat Indonesia Panjang ya. ada di
Piala Dunia. Amin, 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 amin. Kobul, kobul. Amin, amin. Amin. Terima kasih banyak. Start, syukron. Start, Kati. Oke, thank you juga, makasih. Thank you. Mas Lugi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nanti izin janjian ya pas. Ntar sore main dulu.